navigation ya. Oke ya, lanjut part 2 ini. Jadi perbedaannya sudah tahu ya. Base-nya itu seperti ini ya. Terus kenapa kok bangun smelter Hexpal itu China ya, terutama dari China itu masif ya, cepet-cepetan ya, sehingga orang berpikir itu akan ada oversupply ya, itu wajar karena orang-orang yang ngomong kayak gitu itu nggak tahu di luar negeri perkembangan dari demand dari suatu baterai yang NMC ini seperti apa, mereka nggak paham, mungkin kurang paham ya. Nah, sekarang itu contoh yang namanya drone, dari industri drone ya. Drone sekarang drone ya, terus EV, mobil ya, car, EV, apa namanya, sepeda motor ya, ini tuh semakin kenceng dan seperti drone. Oh, yang satu lagi adalah humanoid. Robot. Oke. Drone ini ya harus pakai NMC. Karena drone itu kan kecil, terbang. Kalau mau pakai ini ya 2 menit 3 menit wis usap bisa, nggak bisa. Yang DJI yang apa pasti dia NMC, nggak ada lagi. Ya, drone ini perkembangan zaman, bukannya tambah cilik, tambah gede. Seperti Xpeng ini yang bikin drone itu yang besar, drone penumpang kan. Nah, itu sudah akan diproduksi secara komersial. Drone-nya Xpeng itu segede itu, baterai ini butuhnya sak piro, kan lebih banyak. Terus EV car itu kan ya macam-macam lah. Sekarang sudah ke sepeda motor, macam-macam. Nah, yang terbaru adalah humanoid robot. Ini ya wis tambah butuh, ini nggak bisa pakai LFP. Yang kecil-kecil itu nggak bisa, itu iki LFP yang besok bisnis lucu-lucuan itu oleh cuma dibuat ke pasar, ke mall, antar sekolah, antar jemput itu di dalam kota aja. Tapi kalau untuk teknologi seperti robot ya begini, apalagi nanti ke depan ada di alat berat tambang itu nggak bisa pakai ini, itu nggak bisa. Mosok ngeruk piro kali wis entek baterai ini. Ngecas ya rugi ya. Jadi dan dilihat dari industri ini, itu yang dulunya nggak ada, ini kan industri baru, mungkin dalam 5 tahun terakhir ini kan perkembangannya sangat pesat. Kalau mau mengikuti perkembangan dari industri drone, ikan, sepeda motor, humanoid robot, nggak akan bisa kalau nyari berita di Indonesia, nggak ketemu, nggak ada. Kamu kalau mau cari tentang perkembangan dari industri drone ini itu harus berita dari luar negeri. Nggak bisa. Di Indonesia nggak ono karena durung baru mulai. Biasanya Indonesia itu lambat. Contoh Hyrox itu 3 tahun yang lalu itu booming di Singapura.
sekarang 2026, jadi 2023 itu di Singapura booming high rock. Baru sekarang Indonesia padel itu juga berapa tahun yang lalu malah lebih lama, 2022 atau 2021 itu padel, itu zaman COVID itu padel. Baru ini ugal-ugalan sekarang ini kan, itu biasa. Jadi kalau mau teman-teman kalau investasi di perusahaan NCKL, teman-teman wajib untuk follow berita-berita yang di luar negeri, jangan di Indonesia. Kenapa? Karena marketnya NCKL itu bukan di dalam negeri, dia ekspor. Oke, NCKL itu pertama itu adalah sebuah perusahaan tambang keruk tanahnya jual, ore saproleh jual dulu, keruk jual. Lalu oke ya, ini sejarah dari NCKL ya. Tambang nikel ore, dia ore awalnya, keruk jual ore, keruk jual. Lalu nggak boleh ekspor ore, harus hilirisasi, dipaksa, di-ban kan ekspor. Bangun smelter, nah smelter ini kan nggak punya teknologi, kerjasama dengan pembelinya, terus bangunlah smelter di sini. Oke, dulunya ore, terus dia bangun smelter KF, oke, lalu Bespal, ini yang beroperasi 2024 akhir kalau tidak salah, komission 2025 baru terus beroperasi ya. Nah, ini dan ini itu bukan miliknya NCKL, RKF, smelter nikel dan Bespal. NCKL itu punya kepemilikan saham porsinya kecil, ada yang 20%, 23, 25, sampai 30 atau sekian lah, gitu loh. Jadi pengendali dari ini smelter ini, pengendali itu bukan NCKL pengendalinya, karena NCKL hanya punya sedikit. Ini bukan NCKL pengendalinya, ya. Coba dilihat di laporan keuangan itu kan bisa dicek kepemilikannya sahamnya ini dari smelter RKF, PT KPS, PT KPS itu Veronical. Nah, itu mungkin sudah 35 atau 30% ya. Terus ada yang NPI, smelter apa? Itulah saya lupa namanya, itu produksinya nickel pig iron. Nickel pig iron itu yang murah. Veronical itu yang lebih mahal. Oke. Ini itu RK, saya ngomong lagi ya, RK smelter miliknya NCKL itu bukan pengendali. NCKL ini bukan pengendalinya. Ini sing duwe itu BUMN China, karena dia kerjasama dengan BUMN China. Ngerti? Jadi dulunya dia tuh keruk jual sana, tapi karena pemerintah Indonesia nggak nge-ban, nggak boleh, akhirnya oke, bikin smelter di sini, investasi, bangun. Nah, tambang dulunya satu, sekarang itu kalau nggak salah dia itu ada 4, 1, 2, 3, 4 tambang. Yang ini semua yang tambang ore ini itu adalah miliknya NCKL, 99% kepemilikannya. Itu ini. Dan ini dia suplai jual ke sini, saproleknya jual ke sini ya. Kalau limonetnya jual ke sini. Nah, masa ini dia kan sahamnya kan kecil kan, minoritas kan, 20-30%. Masa mau dijual harga murah di bawah harga pasar ya nggak mau dong.
Kalau aku sebagai owner dari NCKL ya nggak mau, gila Pak. Wong aku bukan pengendali dari smelter ini, ya kan? Bukan ini cuma 20-30% ini. Pengendalinya ya miliknya dari China. Nah ini yang punya CTKL 99,9%, dia jual. Oke, Saproletnya ini itu sudah harga sudah Saprolet dan Limonite itu harga sudah naik 2 kali. Nah begitu. Oke, nah sekarang pergerakan demand di dunia, ya saya ngomong di dunia bukan di Indonesia. Pergerakan demand dari industri drone, mobil listrik, dan ini yang terbaru humanoid robot, drone abri ini itu semakin tahun itu semakin naiknya itu bisa 50% penjualannya itu lebih untuk industri sertifikat. Coba dicek berita bahwa Jepang BYD itu adalah mobil EV terlaris di Jepang. Coba di Google itu. Jepang aja udah diinvasi sama mobil listrik. Nah, di Eropa juga mereka kan ya juga masuk kan. Amerika saya sampai khawatir kan, sampai di band dikasih pajak yang tinggi sekali kan. Nah, ini yang terjadi dan semua NCKL itu adalah ekspor. Jadi naiknya ini demand dari naiknya itikat industri dari ini EV ya, itu naiknya kenceng. Kalau sekarang teman-teman pikir ya, sebagai pengusaha, kita sebagai pengusaha ya toh, industri apapun lah, dodolan pecel lah, dodolan undi-undi misalkan, ini kok setiap hari ini sekarang kok saya habis terus ya, ludes terus ya, habis terus ya, aku jualan setiap hari habis terus, sering habis lah, bertambah ya udahlah aku tambah lah, investasi lagi kan buka, kan pasti harus buka. Kok demandnya ini penjualannya kok bagus ya, naik terus ya. Ya akhirnya saya buka lagi kan, ekspansi toh. Nah masa demandnya mentok sampai saya tolak gitu. Ya nggak bisa dalam suatu industri itu nggak bisa. Ya oleh itu dodolan sego pecel karek tuku kompor, tuku dandang di toko ono, di toko wis ono. Lah kalau bangun smelter, ini ya butuh berapa tahun? Kalau nunggu apa? Supply-nya nggak menutup apa? Supply-nya nggak mencukupi dari progres demand-nya, demand kan, kalau supply-nya nggak, kalau menunggu demand sampai mentok, supply-nya nggak ada, ya mati industrinya, bisnisnya ya mati, ekonomi nggak jalan harusnya, industrinya nggak jalan Pak. Pabrik baterai, pabrik ini makanya dia bisa membangun, buka lapangan kerja lagi atau mobil pabrik ini ya nggak berani ekspansi karena apa? Pasokan dari baterainya nggak ada. Ya nggak berani loh. Yang industri hilirnya mau gedekan pabrik misalkan, aku mau gedekan pabrik lah. Industri hulunya yang di atas gak ono pembangunan ya. Siapa yang mau investasi? Kan nggak bisa. Jadi industri hulu itu harus lebih besar daripada hilirnya. Itu manajemen itu sama yang di perusahaan-perusahaan kan seperti itu. Karena ini kalau nggak dibangun dulu, bangun pabrik ini ya butuh 2-3 tahun. Nggak mudah bangun pabrik ini, butuh waktu. Kalau nunggu demandnya
naik dulu tinggi, baru bangun pabrik, ya sudah nggak catch up, ya udah nggak karu-karuan. Yang ada malah harganya naik gila-gilaan. Nah kalau harganya naik gila-gilaan, akhirnya industri drone dan ikan ini semua ya nggak tambah kalah bersaing dengan mobil lama, industri apa istilah industri yang bensin itu. Nah, ini sudah ada study case bahwa nanti di tahun 2029 itu sudah, kalau sudah demand dari ini EV ini di tahun 2029 itu sudah mungkin kurang dengan perkembangannya si pabrik EV ini, baterai-bateraian ini. Karena ada challenge dari humanoid robot ini, tumbuh lagi satu ini. Ini dari yang saya baca laporan, bukan aku ya, itu dari JP Morgan kalau nggak salah. Itu diperkirakan di tahun 2030 humanoid robot ini per tahun akan menghasilkan 1 juta. Pabrik-pabrik di seluruh dunia robot ini 1 juta per tahun. Nah itu butuh baterai kilo. Berapa kebutuhannya? Gitu loh. Nah, jadi kenapa? Kenapa sih? Oke ya, jadi kembali ke basic lagi mengerti ya teman-teman ya. NCKI itu keadaannya perusahaannya seperti ini. Jadi dia di smelter-smelternya ini dia adalah minoritas, bukan pengendali. Oke. Yang dia punya itu yang di ore tambangnya. Itu kalau nggak salah ada 4 itu. Nah, itu kepemilikannya full 99%. Dari mana saya tahu semua ini? Ada di annual report dari CNGR Group di China. Kalau teman-teman mau, saya bisa kasih linknya. Tapi diterjemahkan sendiri itu semua bahasa Mandarin. Ya, waktu saya baca, saya copy, saya terjemahkan, saya baca sedikit-sedikit. Tebel itu banyak itu. Nah, itu ada di situ. Makanya itu berawal dari saya baca laporan tahunan dari CNGR Group di laporan tahunan tahun 2024 itu saya baca, saya menemukan maka industri metal masa depan. Makanya di YouTube saya, di hari saya yang awalnya, apakah ini adalah industri metal di masa depan. Nah itulah kenapa kok saya membuat diary dari nikel itu. Nah, saya cari-cari dulu NCKL itu saya untung itu hampir 40%, nggak salah dulu sempat turun tahun lalu kan, pertengahan tahun lalu sampai itu di harga 600 atau 700 saya lupa ya. Saya beli, terus saya jual di harga 900, sekitar 950. Saya jual untung mungkin nggak sampai less dan 40% ya, 40% kan. Tapi setelah saya investasi di PGJO kan, data-data kan saling sharing sama teman-teman. Nah itu ketemulah yang annual report dari CNBR Group. Nah akhirnya saya pelajari lagi, dalami lagi dari si NCKL ini. Dan kebetulan juga kan ponakan saya kan juga ada kerja di sana di NCKL kan, ponakan saya. Jadi kok semakin menarik, ekspansinya itu sudah selesai. Seperti PT KPS dari 4 line menjadi 12 line itu sudah full capacity. Oke. Nah, berarti kan dari Veronica yang 60.000 per tahun menjadi 185.000 per tahun. Veronica itu kenaikannya kan sudah luar biasa. Gitu
gitu. Nah, bayangkan itu kan, ya kan, saprolit itu sudah naik 2 kali lipat harganya. Oke. Jadi ya kita dapat positifnya itu dari kenaikan harga jual. Yang kedua dari pelemahan rupiah, kursnya melemah, kurs rupiah. Jadi ya semakin cuan gitu loh. Kalau yang menguat itu sebenarnya dari bahan bakunya, walaupun nanti USD dibeli dengan dolar pun juga kan harga bahan bakunya yang naik gitu. Jadi mata uang dolarnya pun juga melemah terhadap bahan baku, bahan ini. Sudah yang kuat itu dari bahan bakunya. Makanya itu saya yakin di tahun ini sampai tutup tahun Desember ya, setidaknya CKL itu di range 2.500 minimal. Kira-kira segitu. Syukur-syukur kalau sudah bisa tembus ke 4.000. Karena dia dari kenaikan harga 2 kali lipat Saprolet dan Limonet ini harganya sudah naik 2 kali lipat. PI-nya jadi berapa? Ya labanya kan naik minimal 50% ya. Laba dia minimal 50%. Dan dia akan dilabeli menjadi growth company. Kalau growth company PI-nya itu nggak bisa di 10 nggak bisa. PI-nya pasti double digit. Di bawah 10 nggak bisa. PI-nya itu harus, kalau growth company PI-nya itu harus double digit, entah itu 15, entah itu 20, ya itu nggak tahu, tergantung dari sentimen di market ya apa. Ya kalau banyak yang rekom sekuritas pada rekom seperti yang di emiten di bumi apa, hampir semua sekuritas pada rekom ya itu bisa terjadi saja gitu loh. Cuma kan kita sebagai investor, kita beli itu pada saat orang pesimis begini, kenaikan sulfur begini, efeknya is good time to buy. Kalau begitu itu sudah ada laporan keuangannya keluar, labanya keluar, itu kan mematahkan semua omongan bullshit semua yang bumbu-bumbu yang seperti itu kan. Nah, saat itulah terserah mau jual, mau cari untung 50% itu isi ya. Di harga sekarang 1.100, 50% kan berapa? 1.700. Ya, kira-kira gitu. Sangat gampang sekali. Sangat mudah sekali gitu loh. Sama kan? Cuma rugi kalau cuma cari 50%, harusnya minimal 100% dapat lagi tahun ini gitu loh. Jadi satu ya, ada lagi ya. Ferronikel kan itu dipakai untuk stainless steel, ya kan? Dan negara-negara NATO, terutama Jerman dan Inggris, Jerman itu menaikkan budget di militernya, naik banyak itu, 2 kali lipat lebih, banyak naik. Nah, setauku kalau bikin tank, bikin alat tempur, itu kan butuh namanya stainless steel, butuh bikin kapal, kan butuh stainless steel, nggak mungkin kan pakai bambu, pakai kayu, gitu loh, nggak mungkin gitu. Lalu yang di sana itu bom-boman di Rusia, Ukraina itu tembak-tembak perang-perangan, terus yang di Teluk Iran sama di Israel itu bom-boman, main petasan semua di sana. Ini kan sudah 2 minggu lebih dari 2 minggu lah, masuk minggu ketiga kan, sudah nggak main petasan lagi loh. Nah di situ kan pasti terjadi pembangunan, gedung-gedungnya hancur apa yang bangun, nah itu semua kan butuh stainless steel. Nah masa mau pakai kayu itu, mau dibangun rumah kayu itu, terus petrochemical semua kan juga butuh besi, butuh apa-apa yang dibongi semua itu kan perlu. Mau dari mana ngambil ferronikel? Wong di Indonesia ini lebih dari 60%
pasokan ferronikel nikel itu dari Indonesia. Mau cari di mana ferronikel? Ya pasti dari Indonesia lah, untuk suplai ke Ukraina, ke sana, ke untuk pembangunan apa itu. Iyalah. Oke ya. Nanti kalau mau investasi, saya ulang lagi ya, kalau mau investasi di NCKL, teman-teman harus membaca berita-berita yang ada di luar negeri, jangan di Indonesia, ya. Karena di Indonesia itu nggak ada pabrik baterai, belum berdiri, masih bangun atau wacana lah. Kok nggak ada pabriknya ada di China, pabrik. Terus juga pabrik besi, ferronikel kan untuk stainless steel besi itu Indonesia ya sedikit kan, yang banyak kan di China. China dicek aja ekspor besi berapa itu. Nah. Oke ya, tadi ini sangat simpel secara penjelasan tentang NCKL dan industri baterai ini. Ya, jika teman-teman di NCKL kalau ada keraguan, conviction dari orang yang lain, tidak apa-apa, kita diskusi. Telepon saya, WA saya, data mereka dari orang lain, kita cocokkan cross check gitu loh. Saya juga butuh kritik, butuh masukan. Siapa tahu pasti ada, saya yakin, bukan siapa tahu, saya yakin data saya pasti ada kesalahan, pasti itu. Cuma saya percaya jika ada kesalahan bisa diperbaiki, itu akan meminimalkan resiko kerugian di investasi. Nah, tapi yang kerugiannya itu, jadi tetap kalau dari teman-teman juga tanya pada orang-orang yang lain, tetap harus bertanya, diskusi dengan orang lain. Jika data-data yang ada dari saya itu ada counter, tolong saya kasih tahu. Jadi saya juga bisa diskusi untuk yang lebih baik lagi gitu. Oke ya teman-teman ya. Jadi ini pemahaman yang sangat sederhana dari saya tentang industri baterai dan perusahaan NCKL itu apa ya. Dan jika suatu saat teman-teman ngomong oh wis buyar itu apa wis sekarang LFP apa ya. Nah itu orang yang ngomong kayak gitu bodoh. Saya ngomongnya goblok, ngomong kayak ngono LFP bisa ganteni nickel base. Nickel base itu adalah orang yang betul-betul goblok, nggak ngerti industrinya itu gimana, itu nggak ngerti, goblok itu. Nah, jadi padahal sebenarnya sekarang ada zamannya AI kan, dicari sendiri LFP itu apa, NMC itu apa, sodium itu apa, sekarang solid state itu apa. Ketika aja bahannya dari apa sih, bisa tahu semua. Cuma ya permasalahannya kan di orang sini kan nggak mau membaca, itu kan nggak mau baca, nggak mau, itu kan yang susah. Sehingga dengar dari A begini diterima. Oh nanti dengar dari B, oke wes ngikut yang B. Nanti dengar dari C, ikut yang C. Nggak ada conviction. Sehingga orang yang seperti ini yang nggak ada conviction, atau oke dengar A, dengar B, dengar C, saring dulu, ditanya, cari kebenaran di mana informasi. Oh ternyata ini yang benar. Kalau orang di investasi nggak punya conviction,
dia nggak akan bisa untung banyak. Saya sudah mengalami hal itu, gitu. Walaupun pengalaman saya sedikit ya, tapi saya berusaha untuk banyak bersosialisasi karena saya percaya semakin saya banyak bersosialisasi dengan orang, bertukar pikiran, diskusi, akan semakin cepat saya memahami investasi di pasar modal. Nah, ternyata yang saya lakukan ya, walaupun umur saya di market masih 5 tahun, jalan 5 tahun, saya sangat puas dengan hasilnya gitu. Beberapa kali saya mendapatkan ya keuntungan 100%, nah itu oke lah itu. Dan semua tesis saya ternyata betul, sehingga kayak si Adaro kan yakin gitu. Cuma memang sekarang geraknya lambat shift aja gitu. Yang terbukti kan sekarang sudah ya kurang lebih 50%, 55% dengan plus dividennya dalam 6 bulan. Oke lah, saya senang. Cuma itu bobotnya 60% ya dari portofolio. Saya berani masuk 60%, 70% dari portofolio, saya berani. Oke, sekian teman-teman. Jadi kalau ada sesuatu di tesis ide investasi saya, di diari saya, di YouTube ini, saya sangat-sangat senang sekali dan kalau bisa berdiskusi. Oke ya, sekian teman-teman, sampai jumpa. Terima kasih.